Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada treat kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang dituliskan oleh @Freddy Raskin. Lemah Gubur. 1997. Ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat tahun itu. Maklum, saat itu bapaknya Pak Duloh kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur. Meskipun belum digaji seperti sekarang, tapi pendapatan Pak Duloh bisa dibilang lebih dari cukup. Kondisi ini membuat kehidupan Dewi berangsur berubah. Setelah bertahun-tahun sampai duduk di bangku SMA hanya bisa numpang tinggal di rumah neneknya, keluarga Dewi tiba-tiba sudah siap membangun rumah besar dengan 2 lantai. Saat itu, di desa belum ada warga yang punya rumah 2 lantai. Sampai suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di Langgar dijemput salah satu temannya yang bernama Ifah. "Tumben Fah jemput, biasanya juga nunggu di pertigaan," kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya Wi, sekalian mau lihat rumah baru, besar ya rumahnya," sahut Ifah. Dewi hanya bisa tersenyum sambil masuk ke dalam kamar. Sambil nunggu Dewi, Ifah melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu. Mulai dari kamar-kamar yang ada di lantai 1, Ifah juga menengok lantai 2, yang baru saja diberi adonan semen cor yang tampak masih basah. "Ayo Fah, aku udah siap," kata Dewi mengagetkan Ifah yang baru turun dari lantai 2. Mereka lalu bergegas berlari menuju Langgar. Kurang beberapa menit lagi pengajian sore dimulai. Tak ada apapun yang aneh hari itu. Semuanya berjalan dengan lancar. Sampai keesokan harinya, Dewi bersiap berangkat ke sekolah. Entah kenapa selepas sarapan, ada perasaan tidak enak yang dirasakannya. Dewi mencoba memikirkan apa yang kira-kira membuat perasaannya tidak enak. Tapi berkali-kali dipikirkan, Dewi justru bingung sendiri. Dia pun akhirnya memilih tetap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Dewi sempat berpapasan dengan 4 orang tukang yang akan membangun lantai 2. 3 di antaranya Dewi kenal karena memang teman sepantarannya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka memilih menjadi tukang bangunan. Sepulang sekolah, Dewi mampir di warung es campur yang berada tak jauh dari balai desa. Saat sedang menikmati sendokan es, dia melihat mobil pick-up milik bapaknya berjalan mengebut di depannya. Dewi bingung karena tak biasanya bapaknya mengemudi secepat itu. Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya, lalu berlari ke rumahnya. Dari pinggir jalan, dia melihat ada orang-orang berkerumunan di depan rumah. Dewi mempercepat larinya, ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah, beberapa tukang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. "Ada apa ini, Bu? Kok ramai orang seperti ini?" Dewi tak sabar menanyai ibunya. Tangan ibu Dewi memberikan isyarat agar Dewi diam dulu. Ridwan, salah satu teman Dewi yang juga menjadi tukang, lalu menariknya menjauhi ibunya. "Mas Eko jatuh tadi dari lantai 2, tangan sampai kakinya patah." "Kok bisa, Wan? Biasanya Mas Eko kan paling hati-hati," sahut Dewi. Ridwan bercerita jika sebelum jatuh, Eko sedang meratakan adonan semen di lantai 2. Jaraknya padahal cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Mas Eko berteriak. Tak lama kemudian ada bunyi benda jatuh dibarengi dengan suara jeritan tertahan. Para tukang yang saat itu jaraknya cukup jauh langsung berlarian mencari sumber suara. Ternyata Eko sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan yang tertindih punggungnya sendiri. Setelah jatuh, Mas Eko pingsan. "Untung bapakmu belum ke balai desa, jadi langsung dibawa tadi. Kita juga heran kok bisa jatuh," jelas Ridwan. Dewi mengangguk sambil membayangkan ngeri. Posisi lantai 2 ada sekitar 6 meter dari lantai 1.
Dengan posisi tidak siap pasti membuat orang yang jatuh bisa patah tulang. Akhirnya siang itu pembangunan lantai 2 dihentikan sementara. Pak Dullah meminta tukang libur dulu selama 2 hari. Eko harus dibawa ke rumah sakit di kota karena patah tulangnya cukup parah. Saat siuman, Eko sempat membisiki Pak Dullah jika dia tak jatuh sendiri. Ada sosok yang menyeretnya sampai jatuh ke lantai 1. Eko hanya melihat sosok yang menariknya memiliki rambut yang panjang. Kejadiannya juga begitu cepat. Sebelum pingsan, Eko sempat melihat sosok itu ada di lantai 2. Kejadian itu membuat Dewi sekeluarga merasa ada sesuatu yang tak beres. Padahal, sebelum tingkat kedua rumah dibangun, keluarganya sempat mengadakan pengajian bersama para tetangga. Malam hari setelah jatuhnya Eko, Dewi memilih tidur di dekat tangga. Ibu bersama adiknya tidur di kamar tengah. Di dekat tangga ada kamar tempat bapaknya tidur dan menyimpan beberapa berkas desa. Karena di dekat tangga hawanya terasa lebih sejuk, Dewi menggelar kasur lantai di sana. Sekitar jam 12:30 malam, Dewi tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi merasa malas untuk bangun. Ditariknya lagi selimut karena semakin malam, udara terasa lebih dingin. Tapi suara lantai itu seolah terus mengganggu. Dewi akhirnya benar-benar sadar dari tidurnya. Dia khawatir ada orang yang sedang berniat buruk dan melakukan sesuatu di atap rumah. Suara itu terdengar semakin jelas. Dewi beranjak dari kasur lantai, lalu merangsut ke arah tangga. Lampu dari ruang tengah tak begitu terang menyinari tangga. Sambil mengucek mata, Dewi mencoba melihat-melirik ke bagian lantai 2 yang gelap. Suara itu terdengar lagi, seperti ada sesuatu yang akan turun dari atas. Dewi merasakan dadanya berdegup, takut melihat apa yang akan turun. Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kainnya lusuh bercampur tanah. Dewi langsung berlari ke arah kamar Pak Dullah. Dilihatnya bapaknya tidur tertutup selimut. Dewi memeluk bapaknya dan membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Tubuh Dewi gemetar. Selama ini belum pernah dilihatnya makhluk halus secara langsung oleh Dewi. Kepalanya masih mengingat jelas wujud setengah badan pocong yang tadi ada di atas tangga. Tiba-tiba, Dewi mencium bau busuk di depannya, seolah keluar dari tubuh bapaknya. Dewi mencoba memindahkan wajahnya. Kali ini, Dewi langsung berteriak. Ternyata bukan bapaknya yang ada di sampingnya, tapi makhluk dengan rambut panjang kasar. Wajahnya dijahit ke dalam, sehingga tak tampak mana mata dan mulutnya. Dewi langsung melompat keluar dari kamar. Digedornya kamar ibunya sambil berteriak. Tapi kamar tak juga dibuka. Dengan keringat dingin yang terus mengalir, Dewi berharap bisa pingsan. Digoyang-goyangkan kenop pintu kamar, tapi tak bisa terbuka. Akhirnya Dewi berlari keluar rumah. Dilompatinya pagar rumah. Begitu turun, tubuh Dewi langsung ditangkap Pak Dullah. "Ada apa, Dek? Kok sampai lompat pagar?" Pak Dullah bertanya kaget. Dewi melihat ada ibunya di samping bapaknya, sambil menggendong adiknya yang tidur. "Bapak dari mana? Di rumah banyak setan, Pak," kata Dewi sambil mengatur nafas yang masih tidak teratur. Pak Dullah kemudian membuka pagar rumah. Dia masuk ke dalam sambil melihat kamar dan tangga. Namun tidak ada apa-apa, semuanya kosong. Pak Dullah dan istrinya ternyata baru saja pulang dari balai desa. Dia sengaja tidak membangunkan Dewi yang sedang tidur nyenyak. "Besok Bapak tanya Pak Demu, sekarang istirahat lagi ya." Pak Dullah menyuruh Dewi yang masih terlihat ketakutan masuk lagi di dalam rumah. Dewi melanjutkan tidur bersama ibu dan adiknya. Esoknya,
Beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi. Belum juga bekerja, para tukang sudah ribut karena alat mereka hilang. Pak Dullah sampai ikut-ikut mencari karena tak mau pekerjaan di rumahnya kembali tertunda. Padahal mulai Eko jatuh nggak ada yang naik ke atas sini. Kok bisa hilang ya? Kata Pak Dullah ke salah satu tukang. Akhirnya terpaksa Pak Dullah pergi ke toko bangunan membeli beberapa peralatan, mengganti alat-alat milik tukang yang hilang. Sore harinya, seperti biasa Dewi pergi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi bangun terlambat karena kurang tidur malam harinya. Dewi tidur siang sampai sore. Ifah yang biasanya menjemput, hari itu tak datang. Dewi berlari sambil memegang mukena ke Langgar. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa sampai lebih cepat. Padahal biasanya, meskipun jalan beramai-ramai, Dewi enggan melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai redup, tapi masih cukup terang untuk menerangi jalanan. Ketika masuk area pemakaman, Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Dewi ragu untuk lewat, tapi jarak ke Langgar terlalu jauh kalau harus berputar. Akhirnya Dewi mempercepat langkahnya itu. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti menimang bayi. Jantung Dewi berdegup, persis seperti semalam ketika bertemu dengan pocong di rumahnya. Dewi menatap lurus depan. Begitu melewati wanita itu, langkahnya terasa semakin berat. Dewi berusaha berlari melepaskan diri dari situasi itu, tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Dewi lalu merasa ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan Dewi mengucapkan istighfar sambil menjerit. Dia bisa berlari menjauh. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi melihat ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangan sambil menuduki lisan. Dewi tak menggubris dan segera berlari ke Langgar. Dan malam itu, pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus muncul. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah. Setelah mengaji dari Langgar, kali ini dia memilih pulang bersama dengan teman-teman agar tak lagi mendapat gangguan. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangan sambil menduduki nisan. Dewi tak menggubris dan segera berlari ke Langgar. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Dedayat, kakak dari ayahnya yang sudah duduk di dalam ruang tamu. Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah lesu. Dewi pun langsung bergabung bersama mereka. Ternyata, Ibu Dewi baru mengalami kejadian aneh. Ceritanya, selepas maghrib Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut. Tiba-tiba, dia merasa ada benda-benda kecil yang jatuh di kepalanya. Awalnya Ibu Dewi mengabaikan. Dipikirnya hanya butiran pasir atau laron yang tidak sengaja jatuh. Tapi, benda-benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi lalu mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Setelah diamati, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung menengok ke atas, tapi tidak ada apa-apa, hanya langit-langit kosong. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur, lalu ke kamar mandi. Saat melewati dapur, Ibu Dewi membuka selambu berwarna putih yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada selambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Ibu Dewi berdiri, kepalanya lalu menoleh ke belakang. Di sanalah dia melihat makhluk itu menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang mirip icuk dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam, tapi mulutnya lebar menganga dan meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur.
Sampai akhirnya Pak Dayat dan Bapak datang. "Aku mau tidur sini saja, Dul. Pasti ada yang mengganggu. Biar saya atasi," kata Pak Dayat ke Pak Dullah. Bapak dan Ibu mengangguk bersamaan. Akhirnya malam itu Pak Dayat tidur di rumah Dewi. Dia menggelar kasur di bawah tangga, tepat di tempat Dewi tidur beberapa hari lalu. Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di dalam kamar. Semalaman, Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak D-nya di luar kamar. Dewi hanya mendengar suara langkah kaki ke atas tangga. Esok paginya, Pak Dayat meminta Pak Dullah memanggil beberapa orang tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandainya dengan tanda dari kapur melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan Pak D-nya. Ternyata, tukang-tukang itu diminta membongkar bagian yang ditandai. Mereka harus bersusah payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna. Setelah 2 jam diakali, akhirnya beton itu bisa diketok. Pak Dayat menunjukkan kepada Pak Dullah dan Dewi. Samar-samar, ada kelopak bunga yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Ternyata dari penerawangan Pak Dayat, ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kuburan di adonan cor lantai. Akibatnya lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus. Tapi Pak Dayat tidak bisa menerka-nerka siapa yang meletakkan tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan lagi, agar tempat yang sempat disemburi tanah kuburan itu tak lagi wingit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil akhirnya dibuang Pak Dullah ke laut. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah yang lainnya tetap di Cerita Horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.